Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita berdoa agar kita diberi keberkahan di bulan Rajab, dan kita berdoa agar diberikan panjang umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa yang diajarkan kepada kita, ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban dan berilah kami panjang umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ramadan kita sukses, pasti doa sabu jagat yang senantiasa kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat Islam kan berdoa, sampai doanya itu dijuluki doa sabu jagat karena mencakup kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari anak kecil sampai orang tua hafal doa itu. Kalau puasa kita benar, pasti bahagia dunia, pasti bahagia akhirat. Apa korelasinya puasa dengan doa atau bahagia dunia akhirat? Kita diwajibkan berpuasa, di dalam ayat itu sekaligus disebutkan tujuan kita diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang puasanya benar, maka setelah bulan suci Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, jaminannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, maka satu, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan atau Allah menghilangkan semua kesumpekan hatinya. Kalau kita masih suka sumpek, resah, gelisah, nggak tawakal, takut, cemas, berarti perlu dipertanyakan ketakwaannya. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Lahiriah kita itu mencerminkan kondisi batiniah kita. Kita ketemu orang itu nggak cerita kalau orang itu baru dapat bonus, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa saya ketemu Pak Fulan, kelihatannya Pak Fulan ini lagi bahagia banget ya. Padahal Pak Fulan itu nggak cerita. Kenapa? Kondisi lahiriahnya menunjukkan kondisi batiniahnya. Orang kalau nggak pernah sumpek kan wajahnya sumringah, murah senyum, cerah. Kan wajah kita itu tanggal muda dengan tanggal tua itu beda, karena kondisi batiniahnya itu.
Jadi kalau puasanya benar, setengah hidup kita udah beres itu. Kenapa? Batinnya nggak pernah sumpek. Kan manusia terdiri dari lahiriah dan batiniahnya. Kalau batiniahnya nggak pernah sumpek, berarti setengah hidup kita sudah selesai. Seneng terus, mau tanggal berapapun senyum terus, ketemu siapapun senyum terus, dipanggil sama atasan senyum terus. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja. Jaminan yang kedua bagi orang yang puasanya sukses bukan cuma itu ternyata. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah kita sangka, nggak pernah kepikiran, nggak pernah terbesit dalam hati kita. Ujuk-ujuk, wah ini ujuk-ujuk bahasa mana nih? Ujuk-ujuk tiba-tiba kita itu akan mendapatkan rizki. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan, pegawai di Kejaksaan Agung tanggal 1 gajian, saya dosen tanggal 1 gajian, itu rezeki yang udah disangka itu. Yang dijanjikan oleh Allah bukan cuma itu, yang nggak pernah kepikir pun akan diberikan, nggak pernah terlintas dalam hati pun akan diberikan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa yang besok, lusa, atau hari paling cepat hari Sabtu, paling lambat hari Ahad, itu akan menjawab doa-doa kita kalau benar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam kita itu berdoa, balighna fi syahri Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Kalau sudah sampai mau apa? Karena Ramadan itu ibadah yang paling lama yang Allah syariatkan kepada kita. Sholat 5 menit selesai. Paling lama 10 menit sholat itu. Puasa haji 4 hari 5 hari selesai. Nafar awal 4 hari sudah selesai itu, dipanggil Pak Haji, Bu Haji itu. Anggaplah yang paling lama nafar sani 5 hari selesai Pak Haji, Bu Haji. Bagi zakat datengin orang bagi 1 jam selesai. Tapi puasa itu harus 1 bulan. Semuanya sudah maklum lah. Di tengah-tengah kita banyak orang yang secara fisik kuat tapi secara mental tidak kuat puasa Ramadan. Tidak kuat ibadah lama, baik puasanya ataupun sholat sunat rawehnya. Buktinya, minggu pertama semua masjid penuh Bapak Ibu. Bayangkan kita sampai ngelihat ada masjid yang pasang tenda di minggu pertama, Ahad pertama, saking gak muatnya itu masjid. Warung-warung tutup semua di pekan pertama, tapi pekan kedua masjid sudah mulai kosong, warung sudah mulai buka, pekan ketiga makin kosong, pekan keempat tinggal 1 baris. Kalau kita ceramah ditanya, Ustaz, mana nih jamaahnya? Kok nggak ada? Ini Ustaz, sudah pada pulang kampung. Logikanya di kampung itu penuh, karena yang dari merantau sudah pulang semua. Nyatanya di kampung juga sama kondisinya. Fisiknya sih kuat, jalan ke mall sih kuat, jogging pagi-pagi sih kuat, tapi mental untuk menghadapi ibadah yang paling lama ini nggak tahan. Maka bagaimana tips agar kita bisa tahan ibadah di dalam bulan suci Ramadan? Pertama, tanamkan niat yang baik semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan kita itu tergantung niatnya dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkannya. Niat karena Allah, insya Allah efek, selebihnya itu efek. Kalau salah satu dakwatin ada 3 orang kalau berdoa itu dijabah, salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa, itu efek. Bahasa kitanya, oh itu berkahnya puasa. Sehat, oh itu berkahnya puasa. Tapi semata-mata puasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban
Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini orang yang berhak menerima ucapan minal aidina wal faizin. Orang-orang yang berhak mengatakan hari pertama setelah bulan Ramadan dinamakan hari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian karena puasanya karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan bahwa puasa ini, puasa tahun ini puasa terakhir bagi kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama prioritaskan sholat sunnah tarawih. Memang hukumnya sunnah, tapi sholat sunnah tarawih itu adanya hanya di malam Ramadan. Bagaimana cara agar kita itu terdorong untuk melakukan sholat sunnah tarawih, walaupun karena satu dan lain hal sampai rumah masjid sudah selesai tarawih. Karena tarawih itu tidak harus di masjid, tarawih itu tidak harus persis pada isya. Kadang ketemu anak-anak muda, Mas kok nggak tarawih? Sudah ketinggalan Pak Ustadz. Karena pola pikirnya kalau nggak di masjid sudah tidak boleh tarawih, kalau tidak habis isya persis sudah tidak boleh tarawih. Padahal tarawih itu ba'da isya sampai sebelum subuh itu waktunya. Ternyata nyampe rumah itu kok jam 9 malam, masjid sudah bubar tarawihnya, istri sudah tarawih, anak-anak sudah tarawih. Bismillah, sholat isya tarawih sendiri. Walaupun hukumnya sunnah, tapi ini prioritas karena adanya di malam Ramadan tok. Di luar malam Ramadan tidak ada tarawih. Semua nafas kita dihitung tasbih, semua ibadah kita dilipat gandakan. Prinsip orang Arab, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau lagi mau kerja, nyari proyek, nyari duit, berangan-anganlah saya akan hidup selama-lamanya. Tapi pada saat mau beribadah ketemu bulan Ramadan, beranggaplah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Ini puasa terakhir bagi saya, ini tarawih terakhir bagi saya. Kalau dalam pikiran kita seperti itu, insya Allah kita akan memaksimalkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.